Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita akan membahas tentang heartburn atau rasa panas di tenggorokan saat hamil. Tapi sebelum mulai, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banget. Kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Heartburn salah satu keluhan yang sebenarnya itu sering ya dialamin oleh ibu hamil. Cuma mungkin ada ya sebagian yang belum tahu gitu kalau itu namanya heartburn. Nah, apa ya ibu-ibu pernah ngalamin kayak ada rasa panas di tenggorokan sampai menjalar ke dada, atau perutnya juga kayak ngerasa kayak panas terus begah sampai mual gitu. Kalau iya, itu kemungkinan ibu-ibu ini mengalami heartburn ini. Nah, kenapa ketika hamil kita bisa ngalamin heartburn? Heartburn sebenarnya banyak dialami sama ibu hamil gitu loh. Bahkan 5-10 ibu hamil itu pasti ngalamin yang namanya heartburn. Risiko terjadinya heartburn ini itu akan meningkat kalau ibu punya riwayat MAH. Nah, kenapa sih ibu hamil itu lebih sering dan mungkin mengalami heartburn ini daripada orang-orang yang nggak hamil? Karena ketika kita hamil itu ada hormon yang dirilis dalam tubuh kita. Salah satunya adalah hormon relaksin. Ketika kita hamil itu ada hormon relaksin dan hormon progesteron yang membuat otot-otot kita itu jadi rileks, dan ternyata itu juga ngaruh ke pencernaan kita. Makanya kadang ibu hamil itu mudah sembelit, mual, muntah, perutnya kayak ngerasa begah. Ini karena ya ini si hormon relaksin itu yang membuat pencernaan kita itu jadi melambat. Sebenarnya pencernaan kita yang melambat ini punya sisi positif loh buat si bayi, karena ketika pencernaan kita itu melambat, maka penyerapan nutrisi dan distribusi nutrisi ke janin itu akan lebih maksimal. Tapi pencernaan yang melambat ini yaitu bikin kita itu jadi gampang begah, mual, muntah, sembelit gitu kan, bahkan ya ngalamin heartburn. Nah, karena si hormon relaksin ini itu bikin pencernaan kita jadi melambat, dia juga merilekskan bagian esofagus yang ada di bagian tenggorokan. Ketika dia itu rileks, maka asam lambungnya tuh bisa naik dan menyentuh daerah sensitif yang ada di sini. Jadi panasnya si heartburn yang dari tenggorokan sampai ke dada itu sebenarnya karena asam lambung yang meningkat dan menyentuh daerah sensitif di sini. Akhirnya jadi panas. Nah, gitu sih sebenarnya. Nah, apa nih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita itu terkena atau mengalami heartburn ini? Yang pertama itu periksa ya. Apalagi kalau misalnya ibu tuh sebelum hamil itu ibu udah punya riwayat MAH. Jadi ketika mengalami heartburn terus dan itu sangat mengganggu gitu kan, nah itu sebaiknya langsung periksa. Apalagi kalau heartburn-nya itu terus-terusan gitu. Karena ada yang heartburn-nya tuh kadang-kadang aja gitu. Misalnya ibu tuh mengkonsumsi makanan yang bisa memicu heartburn, itu dia nanti akan heartburn gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah, tapi ada juga tuh yang ibu mengalami heartburn terus-terusan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ibu tuh mengalami heartburn yang terus-terusan gitu, itu sebaiknya langsung periksa ke dokter kandungan terdekat gitu loh, supaya dikasih obat. Jadi jangan sembarangan ya minum obat pas lagi hamil, karena kan kita nggak tahu ya obat-obat itu tuh aman atau enggak gitu loh buat kita sama janinnya. Jadi walaupun misalnya obatnya itu nanti yang dikasih itu kayak udah gak asing gitu, yang udah biasa kita lihat, yang udah familiar gitu loh sama kita, tapi kan paling enggak kita tuh udah periksa gitu sama dokternya. Lagian juga sekalian periksa juga keadaan kitanya dan juga keadaan janinnya, dan juga kan obat itu kan pastinya udah dikasih dosis yang sesuai gitu loh sama keadaan kita, jadi nggak sembarangan gitu loh, dosisnya tuh udah aman untuk si ibu dan janinnya. Kedua,
Kalau misalnya ketika terjadi heartburn, ibu bisa kunyah permen karet. Tapi kalau bisa sih yang nggak terlalu manis. Karena permen karet itu akan meningkatkan produksi air liur. Nah, air liur itu akan menetralisir asam lambung yang naik ke tenggorokan itu tadi. Yang ketiga itu ibu juga bisa minum susu. Jadi misalnya terasa tenggorokannya atau dadanya itu panas, nah itu ibu bisa mengkonsumsi susu. Karena susu itu juga bisa menetralisir asam lambung yang naik. Dan yang terakhir, ibu bisa makan almond setelah makan nasi supaya ternetralisir asam lambungnya, sehingga ketika dia nanti naik itu dia nggak terlalu nyebabin sensasi panas atau heartburn itu. Nah, gimana sih cara mencegah heartburn? Yang pertama, kurangi asam dan pedas. Jadi nggak memakan makanan yang bisa memicu asam lambung itu meningkat. Misalnya makan makanan yang pedas, asam gitu. Mungkin kan ketika kita hamil di bulan-bulan pertama itu kan kita mual, muntah. Terus kita tuh kayak pengen banget gitu loh makan makanan yang segar-segar gitu kan, kayak rujak gitu. Tapi ternyata makanan yang terlalu pedas, terlalu asam itu tuh bisa memicu asam lambungnya itu untuk naik. Jadinya bukan mual muntahnya hilang, tapi malah jadi heartburn. Yang kedua, tidak makan berlebihan. Jangan sampai makannya itu terlalu berlebihan dan bikin kita itu kekenyangan. Karena kalau kita kekenyangan, itu juga lebih ada risiko untuk asam lambungnya tuh naik gitu ke tenggorokan kita. Dan usahakan makan dan minumnya itu nggak bersamaan gitu. Jadi dikasih jeda sedikit supaya perutnya itu nggak terlalu penuh. Yang ketiga, makan dengan perlahan-lahan. Salah satu penyebab heartburn itu karena pencernaan kita yang melambat. Nah, kalau kita udah makan pelan-pelan dan makanan itu benar-benar dikunyah sampai lembut di dalam mulut kita, maka kerja si organ pencernaan itu akan lebih ringan gitu. Dia nggak perlu lagi menghancurkan makanan-makanan itu, dia tinggal mengolah makanan itu, menyerap nutrisinya. Itu akan menurunkan resiko heartburn karena si lambungnya itu nggak bekerja terlalu berat. Yang keempat, gunakan baju yang longgar. Kalau bajunya ketat, otomatis akan sesek gitu rasanya. Nah, kalau sesek itu asam lambungnya tuh gampang banget naik. Sementara otot yang membatasi antara esofagus dan lambung itu kan dia lagi berelaksasi. Jadinya asam lambungnya itu akan naik ke tenggorokan sini. Jadi nggak cuma di dadanya aja. Kelima, jaga postur tubuh tetap tegak. Jadi kalau makan yang tegak gitu. Kalau kita tegak lurus kayak gini, itu kan posturnya bagus ya. Maka makanan yang dari mulut kita terus ke kerongkongan, terus ke lambung, itu tuh dia tuh jalannya tuh enak gitu. Tapi coba deh kalau ibu makannya tuh sambil tiduran atau terlalu membungkuk. Nah, itu kan postur-postur yang nggak baik ya. Nah, itu akan meningkatkan resiko heartburn. Yang keenam, jaga kenaikan berat badan stabil. Jadi jaga supaya berat badan ibu itu kenaikannya pelan-pelan dan nggak terlalu banyak gitu. Memang ya dalam kehamilan itu kadang kita laparan gitu, pengen ini, pengen itu. Tapi ternyata banyak banget keluhan yang asal muasalnya itu dari kenaikan berat badan yang terlalu cepat gitu. Kalau misalnya berat badan yang terlalu besar gitu kenaikannya, maka tentu aja tekanan ke organ pencernaan itu juga akan lebih berat daripada kalau misalnya berat ibu tuh naiknya pelan-pelan. Jadi nantinya orang-orang yang berat badannya tuh cepet banget naik dan banyak banget gitu naiknya, itu resiko heartburn-nya tuh lebih tinggi dibanding sama yang enggak. Nah, kapan sih heartburn ini tuh hilang atau akan berakhir? Heartburn ini tuh akan berakhir dan sembuh total kalau ibu tuh udah melahirkan, udah bersalin gitu, bayinya udah keluar dan ibu udah nggak dalam keadaan hamil. Jadi sebelum kehamilan ibu selesai gitu, kalau ibu mengalami heartburn, cara satu-satunya ya adalah dengan berusaha melakukan tindakan yang pencegahan itu tadi. Kalau misalnya udah nggak hamil, heartburn itu akan hilang sendiri. Dan heartburn bukan alasan untuk operasi sesar ya. Jadi walaupun heartburn itu masih bisa melahirkan normal. Yang penting ikutin saran itu tadi. Oke, demikian itu tadi adalah heartburn saat hamil. Semoga
semoga membantu, semoga bermanfaat. Buat kalian yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya, klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Share juga ya ke teman kalian supaya tahu juga info kesehatan ini. Makasih udah nonton videoku kali ini. Tonton juga video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.